Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Catur Magal HS, SPD. Saya dari Sekolah SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Pada kali ini saya akan menyampaikan untuk refleksi diri dari modul 1.1 untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan untuk refleksi diri saya terkait dengan menghayati dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan berpihak pada murid. Jadi maksud dari pendidikan berpihak pada murid yaitu menciptakan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap murid. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dan pendidikan dapat membentuk karakter, potensi dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap individu. Ya, jadi kita melihat peserta didik kita pasti memiliki kebutuhan dan potensi beraneka ragam yang dimiliki. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya kita bisa melihat dan mencari potensi-potensi unik yang dimiliki dari setiap murid. Yang kedua, kebebasan dalam belajar. Jadi maksud di sini adalah memberikan kebebasan kepada murid dalam belajar. Nah, dengan kita bisa memberikan kebebasan dalam belajar, peserta didik dapat memiliki kebebasan dalam mengembangkan kreativitas dalam belajar yang dimilikinya. Jadi peserta didik juga akan mempunyai tanggung jawab baik di dalam kelas maupun di sekolah. Ya, jadi dengan memiliki kebebasan tadi, dengan mengembangkan kreativitas dalam belajar, harapannya peserta didik juga akan mendapat pengetahuan baru yang nanti akan didapatkan. Yang ketiga, pengembangan kemandirian. Maksud di sini adalah pendidikan bertujuan untuk membantu murid atau peserta didik menjadi manusia yang mandiri secara lahir dan batin. Yang ketiga, pengembangan kemandirian. Maksud di sini adalah pendidikan bertujuan untuk membantu. Yang keempat, pembentukan karakter yang merdeka. Maksudnya di sini adalah pembentukan karakter yang kuat pada peserta didik atau murid yang memungkinkan mereka untuk hidup secara merdeka dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, pembentukan karakter yang merdeka. Maksudnya di sini adalah pembentukan karakter yang kuat pada peserta didik atau murid yang memungkinkan. Dan yang kelima, memadukan kearifan lokal dengan pengaruh global. Maksudnya di sini adalah memadukan kearifan lokal dengan pengaruh global masih relevan di era modern ini. Dan yang kelima, memadukan kearifan lokal dengan pengaruh global. Maksudnya di sini adalah memadukan kearifan lokal dengan pengaruh global. Baik, untuk berikutnya sebagai pembelajar atau guru. Ya, memandang diri saya sebagai seorang guru yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan dan potensi unik setiap murid. Sebagai pembelajar atau guru, saya bertekad untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa, memberikan kebebasan dalam belajar, mengembangkan kemandirian, dan membentuk karakter yang merdeka. Dan yang berikutnya, sebagai pembelajar atau murid, saya terus mencari kesempatan untuk memperdalam pemahaman saya tentang konsep-konsep pendidikan, khususnya yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara atau KHD. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang guru dan memperkaya pengalaman pembelajaran saya sendiri melalui refleksi dan pembelajaran kolaboratif dengan rekan-rekan dan komunitas pendidikan lainnya. Dan yang berikutnya, sebagai pembelajar atau murid, saya terus mencari. Baik, sekian untuk penjelasan saya dari materi refleksi diri untuk calon guru penggerak di angkatan 11 dari saya.
dari materi untuk menghayati dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Terima kasih, selamat pagi, semangat selalu.